Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang alif lam yang ada di bab mudhaf atau bisa dipanggil idhofah. Di sini saya akan membacakan nadamnya, yaitu wa waslu al bidal mudhafi mu'tarafan in wusilat bitani kal jadisal. Menyambungkan al pada mudhaf jenis ini ghair mahdhah diperbolehkan apabila al disambungkan pada mudhaf ilaihnya, seperti dalam contoh al-ja'du sya'ri yang rambut keriting, al-billadhi lahu udhifathani ka zaidun dharibu ra'sil jani, atau al disambungkan pada lafaz yang dimudhafkan kepada lafaz yang kedua seperti yang disebut barusan. Tidak diperbolehkan memasukkan alif lam kepada mudhaf yang dimudhafkannya bersifat mahdhuf. Untuk itu tidak boleh dikatakan hadza gulamu rajulin, karena idhofah yang ada dalam contoh ini bertentangan dengan makna yang dikandung oleh alif lam. Keduanya tidak dibolehkan dihimpunkan. Adapun mengenai hal yang idhofahnya bersifat ghair mahdhuf, seperti yang dimaksud oleh perkataan Ibnu Malik bidal mudhaf dengan mudhaf jenis ini. Istilah dal mudhaf mengisyaratkan pada pembahasan mudhaf sebelum bait ini. Menurut kaidah qiyas, ia menuntut agar alif lam tidak memasuki mudhaf dengan alasan bahwa keduanya merupakan hal yang bertentangan seperti yang telah disebutkan tadi. Akan tetapi mengingat idhofah jenis ini dimaksud niat infisal, maka hal ini tidak dilarang, hanya dengan syarat, yaitu hendaknya alif lam memasuki mudhaf ilaih seperti contoh yang dikemukakan oleh Ibnu Malik berikut: al-ja'du syari yang berambut keriting, ad-dharibur rajuli yang memukul laki-laki. Atau alif lam memasuki lafaz yang dimudhafkan kepada mudhaf ilaih seperti zaidun dharibur ra'sil jani, Zaid yang memukul kepada penjahat itu. Apabila alif lam tidak memasuki mudhaf ilaih, tidak pula memasuki lafaz yang dimudhafkan kepada mudhaf ilaih, itu dilarang. Untuk itu tidak boleh mengatakan hadzal dharibur rajuli, tidak boleh pula mengatakan hadzal dharibu zaidin, sebagaimana tidak diperbolehkan pula mengatakan hadzal dharibu ra'sil janin. Ketentuan di atas apabila mudhafnya bukan berupa tasniyah dan bukan pula berupa jamak mudzakkar salim. Termasuk ke dalam ketentuan ini isim mufrad seperti contoh tadi, dan juga jamak taksir seperti dalam contoh ad-dharibur rajuli, ad-durrabur ar-rajuli, gulamur rajuli pelayanan lelaki itu. Termasuk pula jamak muannas salim seperti ad-dharibatur rajuli, ad-dharibatu gulamir rajuli. Apabila mudhaf berupa musanna atau jamak mudzakkar salim, maka keberadaan alif lam cukup hanya pada mudhaf saja dan tidak disyaratkan keberadaannya pada mudhaf ilaih. Hal ini yang dimaksud oleh Ibnu Malik dengan bait selanjutnya, wa kaunuha fil wasfi kafin in waqa musanna aw jam'an sabiluhu taba. Keberadaan al dan lam wasf sudah cukup apabila wasfi berupa musanna atau jamak, ikutilah jalan ini. Dengan kata lain, keberadaan alif lam dalam wasf yang berkedudukan sebagai mudhaf apabila ia berupa musanna atau jamak, maka ikutilah cara musanna, yakni ikutilah jamak mudzakkar salim ke dalam cara musanna, yaitu keberadaan al cukup hanya pada mudhaf. Adapun mudhaf ilaih tidak usah. Untuk itu katakanlah seperti dalam contoh berikut: hadani dhariba zaidin, haula'i dharibu zaidin. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.